Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hadits syarif, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Amma ba'du. Ikhwah fillah hafizakumullah wa ra'akum. Kita kembali lagi dalam kajian fikih puasa 1445 Hijriah, membaca kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, kitab fikih Syafi'i yang dikarang oleh ulama kontemporer, yaitu Asy-Syaikh Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf hafizahullahu taala. Dan yang kita baca adalah Qismul Ibadat, kitab As-Siyam. Dan kita sudah sampai pada pembahasan makruhatu as-saum. Makruhatus saum atau hal-hal yang dimakruhkan saat puasa. Maksudnya adalah perkara-perkara ini jika dilakukan saat puasa tidak membatalkan puasa. Artinya puasanya masih sah, tetap sah, tidak batal. Hanya saja jika kita tinggalkan perkara-perkara ini karena Allah, maka kita mendapatkan pahala. Maka kita mendapatkan pahala. Dan selayaknya kita tidak melakukan hal-hal semacam ini saat puasa. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu asy-Syaikh Al-Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Salim Al-Kaf hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Makruhatus saumi. Hal-hal yang dimakruhkan saat puasa. Sama niyatun. Ada 8 yang disebutkan di kitab ini ya. Yang pertama al-alku. Mengunyah. Ay madhuhu biduni an yanfasila minhu syai'un ilal jaufi, yaitu mengunyah makanan dan semisalnya tanpa ada sedikit pun dari yang dikunyah itu masuk ke dalam rongga bagian dalam tubuh. Jadi kita mengunyah sesuatu tapi tidak ada sebagian kecil apapun dari sesuatu itu yang masuk ke dalam rongga dalam tubuh kita. Nah, ini makruh hukumnya. Wa illa shara muftiran. Dan jika tidak, maksudnya jika ada yang masuk ke dalam rongga bagian dalam tubuh, jika ada yang masuk ke dalam rongga bagian dalam tubuh, maka ia membatalkan puasa. Jadi kalau ada yang masuk ke dalam, maka batal puasanya. Baik, yang kedua, makruhatus shaum yang kedua adalah dzauqut ta'am. Mencicipi makanan. Misalnya meletakkan makanan kita di lidah kita gitu ya. Mencicipi makanan biduni hajatin, tanpa ada hajat. Tanpa ada kebutuhan yang mengharuskan untuk itu. Ma'a adami wusuli syai'in ilal jaufi. Tanpa adanya sesuatu pun yang masuk ya dari makanan itu ke rongga dalam tubuh. Kembali lagi kalau ada yang masuk ke dalam rongga dalam tubuh maka batal puasanya. Nah, sedangkan ini tidak ada yang masuk, maka hukumnya makruh. Makruh tanpa ada hajat. Wa amma li hajatin fala yukrahu. Adapun jika ada hajat maka tidak makruh. Misalnya seorang perempuan yang sedang memasak makanan yang akan dimakan oleh banyak orang,
Misalnya ada ya berkumpulan apa buka puasa bersama misalnya dan semisal itu ya, yang jika tidak dicicipi maka dikhawatirkan makanan yang dimasak itu tidak enak atau kurang garam dan semisalnya. Nah, maka demi tidak menimbulkan ketidaknyamanan dan mungkin membuat orang malah tidak selera untuk makan ya saat buka puasa, maka tidak masalah bagi orang tadi yang memasak tadi untuk mencicipinya ya, tanpa sedikit pun ada yang masuk ke dalam rongga bagian dalam tubuh, dengan syarat atau dengan ketentuan seperti itu. Baik, yang ketiga al-ihtijam, berbekam. Wa huwa ikhrajud dam, wa huwa ikhrajud dammi, yaitu mengeluarkan darah dari dalam tubuh ya. Bekam insyaallah kita sudah sudah ma'ruf ya di kita. Fayukrahu khurujan minal khilaf, maka dimakruhkan berbekam sebagai langkah untuk keluar dari khilaf ulama yang menyatakan berbekam itu membatalkan puasa. Jadi menurut Syafi'iyah, bekam itu tidak membatalkan puasa. Hanya saja makruh hukumnya melakukannya untuk keluar dari khilaf ulama yang menyatakan ia membatalkan. Wali annahu yurisud dha'f, dan juga karena bekam itu bisa menyebabkan lemahnya tubuh karena darah dikeluarkan gitu ya. Jadi ada kemungkinan tubuh lemah pasca bekam sehingga dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak baik bagi puasanya. Maka dimakruhkan berbekam. Wa kama tukrahu lahul hijamatu yukrahu lahu an yahjuma ghairahu. Nah, maka dan juga sebagaimana berbekam itu dimakruhkan, makruh juga membekam orang lain. Jadi berbekam dia sendiri berbekam itu makruh, dia membekam orang lain juga makruh. Baik, selanjutnya yang keempat, majul ma'i ba'dal iftar. Membuang air ya atau ya mengeluarkan air dari mulut setelah berbuka puasa. Ai ikhrajuhu minal fam, ya mengeluarkan air itu dari mulut. Fayadhhabu ma bihi min barakatis saum. Yang menyebabkan keluar dari mulutnya tadi bagian dari keberkahan puasa, yaitu apa yang dikonsumsi saat berbuka ya. Jadi mengeluarkannya, meludahkannya, membuangnya dari mulut itu makruh hukumnya karena itu berkah ya. Sehingga selayaknya tidak dibuang. Nah, hal-hal yang disebutkan tadi itu, ini kama qala sahibu Shafatiz Zubat, sebagaimana dikatakan oleh penulis Shafatiz Zubat tentang hal-hal yang dimakruhkan, yaitu, wa yukrahul 'alqu wa dzauqun wahtijam wa majju ma'in 'inda fitrin min shiyam. Nah, jadi 'alq, dzauq, ihtijam, dan majju ma' disebutkan di, Shafatiz Zubat ini. Kemudian berikutnya, mmm yang dimakruhkan yang kelima adalah al-ghuslu bil inghimas, mandi dengan berendam atau menyelam dalam air. Walau kanal ghuslu wajiban, meskipun mandinya ini mandi wajib, ya mandi janabah misalnya. Nah, ini makruh ya. Karena juga di Syafi'iyah ini ada potensi membuat batal puasanya ya. Maka dikhawatirkan ya dengan berendam tadi jatuh pada hal yang membatalkan puasa. Misalnya ketika berendam, masuk ada bagian air yang, masuk ke dalam rongga bagian dalam tubuh. Nah, maka demi menghindari itu dimakruhkan mandi berendam, dimakruhkan mandi berendam. Baik, kemudian yang keenam, hal yang dimakruhkan yang keenam, as-siwaku ba'da zawali. Bersiwak ya, menggunakan siwak atau hal-hal lain, yang seperti siwak ya, seperti sikat gigi, setelah zawal, setelah masuk waktu zuhur. Li'annahu yudhibu raihatal fam. Karena ia menghilangkan aroma mulut orang yang berpuasa. Khaluf famis shaim. Atau dalam redaksi ini khuluf famis shaim. Dan pandangan Syafi'iyah ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadis sahih,
La khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih lebih wangi di sisi Allah. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari sisi Allah daripada aroma wangi minyak kasturi ya, atau minyak kasturi. Jadi sangat wangi di sisi Allah, sangat wangi di sisi Allah. Nah, Syafi'iyah memerhatikan hadis ini kemudian menyimpulkan berarti bau mulut orang yang berpuasa itu jangan dihilangkan karena itu adalah ya keutamaan di sisi Allah tabaraka wa taala, maka jangan dihilangkan. Ini pandangannya Syafi'iyah begitu. Dan biasanya bau mulut orang yang berpuasa karena tidak makan dan minum itu biasanya setelah beberapa jam dari terakhir makan dan, yaitu ditetapkan waktu zawal karena sudah cukup lama dari waktu sahur. Nah, maka disimpulkan seperti ini ya. Dan redaksi yang, lebih tepat menurut Imam Al-Khattabi ya, menurut Imam Al-Khattabi yang lebih tepat itu dengan apa, dengan mendhammahkan, huruf kha ya, khuluf, mendhammahkan huruf kha. Dan riwayat yang menyatakan khaluf, jadi ada beberapa riwayat dari para ahli hadis yang meriwayatkannya dengan khaluf, menurut beliau ini kekeliruan ya, menurut beliau ini kekeliruan. Wallahu a'lam. Baik. Wakhtaral Imamun Nawawi adamul karahiyah. Sedangkan Imam An-Nawawi rahimahullah memilih pendapat bahwa ini tidak makruh, ya, bahwa tidak makruh. Karena hadis yang disebutkan tadi sama sekali tidak mendorong atau memotivasi untuk mendiamkan bau mulut ya. Itu hanya menunjukkan fadilahnya orang yang berpuasa. Sebagaimana disampaikan oleh sekian ulama. Wallahu a'lam. Jadi pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i makruh siwak ba'da zawal. Tapi Imam An-Nawawi punya pendapat pilihan sendiri, ya pilihan beliau sendiri, ijtihad beliau sendiri bahwa siwak ba'da zawal itu tidak makruh. Kama qala sahibu Safwatiz Zubad, sebagaimana dikatakan oleh penulis Safwatiz Zubad, ammastiyaku shaimin ba'da zawal fakhtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Baik. Ataupun, bersiwaknya orang yang berpuasa setelah zawal, maka ikhtiarnya Imam Nawawi ini tidak makruh dan haram puasa wisal ya, ini pembahasan lainnya. Haram puasa wisal. Baik. Kemudian yang ketujuh, kasratus syiba'i wan naumi wal khawd. Kasratus syiba'i wan naum wal khawdu fi ma la ya'ni. Mmm, banyak ya kekenyangan dan tidur ya, banyak tidur dan banyak makan saat sahur, mungkin saat, buka dan ya di malam hari ya, serta banyak tidur. Wal khawdu fi ma la ya'ni, dan banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah ini makruh li'anna dzalika yudhibu faidatas shaum. Karena hal itu, menghilangkan faedah dari puasa sebagai sebuah ibadah ya, karena kalau tidur terus misalnya, maka ya di antara hikmah puasa merasakan lapar dan haus ya tidak dia rasakan karena tidur. Dan fadilah puasa dengan memperbanyak ibadah juga tidak bisa dia dapatkan, eee, dan seterusnya. Karena tidur, karena banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk juga kalau kekenyangan ya tidak merasakan rasa lapar dan haus yang merupakan hikmah puasa ya, agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin. Baik, yang terakhir tanawulus syahawatil mubahah. Melakukan atau memenuhi syahwat-syahwat yang mubah. Memenuhi syahwat-syahwat yang mubah ini, makruh juga dikatakan di sini ya, lagi-lagi karena ya puasa Ramadan adalah atau bulan Ramadan dan ya puasa, aktivitas puasa ini adalah
kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal soleh. Maka kalau kita malah teralihkan dengan hal-hal yang mubah, maka ini, bukan hal yang selayaknya dilakukan. Tanawulus syahawatil mubahati minal mashmumati awil mubussorati awil masmu'at. Berupa hal-hal yang apa namanya, diaromai, ya dicium, ya, seperti mencium aroma makanan gitu ya, atau hal-hal yang dilihat atau hal-hal yang didengar, yang mubah ya, yang mubah. Nah ini, di sini dikatakan makruh ya, di sini dikatakan makruh. Ya, mungkin misalnya adalah wisata kuliner gitu ya, kita melihat makanan, minuman, mencium aromanya, melihat jenis-jenis makanan dan segala macam yang itu adalah mubah, maka di sini hukumnya makruh karena mengalihkan kita dari hal yang lebih utama. Baik, demikian insyaallah setelah ini nanti kita akan membahas mubtilatus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Al-'afu minkum, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.